dikasihi oleh Tuhan, di mana kita penuh dengan sukacita, kita diberkati, kita saling memberi, sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat Natal dari anak-anak sekolah minggu, Natal dari family fellowship, dari pemuda, dan Natal kita bersama. Kita banyak memberi, sudah dikasihi oleh Tuhan, dan itu kita bisa menikmati akan Natal-Natal yang ada sudah dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saya percaya juga kita memberi kepada keluarga kita, kepada tempat-tempat lain sudah dikasihi oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah Natal mereka juga bisa enjoy dan menikmati akan Natal. Sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat juga dari panitia memberi kepada anak-anak yang ada di kolong jembatan, memberi kepada panti asuhan, dari panitia, dari jemaat itu semua. Dan kita lihat ucapan terima kasih dari mereka. Mereka juga dapat menikmati, sudah dikasihi oleh Tuhan dalam memperingati Natal. Di hari-hari ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini sudah dikasihi oleh Tuhan, kita berada di hari terakhir dari tahun 2023 ini. Dan biasanya kita perpisahan tahun, kita ada ibadah sudah dikasihi oleh Tuhan. Tapi sekalian ibadah kita di hari ini yaitu ibadah di akhir tahun, di tahun 2023, dan sekalian dengan ibadah perpisahan tahun, dimana karena besok sudah tahun baru, sudah dikasih oleh Tuhan kita masuk ke tahun baru, sekalian ibadah perpisahan tahun. Dan untuk itu saya gembala dan keluarga mau mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2024, 1 Januari 2024. Selamat tahun baru sudah dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekalian sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat tema kita di tahun yang baru, satu tema yang biasa sudah dikasih oleh Tuhan, dan saya percaya akan membawa pengaruh yang besar dan kelanjutan dari tema kita di tahun ini, yaitu Greater Works, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mari sama-sama kita membaca Alkitab kita dulu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin membaca mulai ayat Kisah pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat. Kemudian kita melihat sedikit akan tema kita, dan saya akan menjelaskan akan tema kita di tahun 2024 sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kita akan berdoa. Mulai ayat yang keempat, saya baca dalam bahasa Indonesia, sudah bisa lihat di screen dalam bahasa Inggris. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena kita tahu mereka ada waktu diceraikan dan mereka punya bahasa yang lain, bangsa yang lain. Mereka ada di negara yang lain. Kemudian sudah lihat ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri,
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sudah dikasih oleh Tuhan, kita membaca ada 17 bangsa yang ada pada saat itu, di mana mereka mengerti akan bahasa yang ketika rasul-rasul atau 120 orang mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam bahasa Inggris, dikatakan we do hear them speak in our tongue the wonderful word of God, yang kita sudah nyanyikan tadi, saudara. And they were amazed and were in doubt, saying one to another, what mean this? Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, sudah melihat bahwa mereka berbicara dalam 17 bahasa, dimengerti oleh 17 orang, 17 bangsa. Nah, kita kembali di dalam ayat yang keempat, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat, and they were dalam New King James, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, yang akan menjadi tema kita di tahun 2024. Saya ambil kata dari ayat ini, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan filled with the Holy Spirit. Jadi itu tema kita tahun 2024, dan saudara, saya akan menjelaskan sedikit kepada saudara. Filled with the Holy Spirit. Jadi cuma kata itu yang kita ambil. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita baru memperingati Natal, pemberian yang besar yang God Almighty, Bapa di sorga, berikan kepada kita, yaitu anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Dan kita diselamatkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, kita bukan hanya diselamatkan dan Tuhan biarkan kita dalam dunia ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Allah Parakletos. Jadi pemberian yang terbesar yang Yesus berikan dalam hidup kita, yaitu Holy Spirit, saudara, yaitu Roh Kudus. Dan kita tidak piatu, kita tidak sendiri dalam dunia ini, saudara. Seberapa besar pun saudara punya uang di bank, saudara, atau saudara punya plan sebesar apa, saudara, tetapi saudara tidak lebih besar daripada apa yang Yesus berikan kepada kita, saudara, yaitu Roh Kudus. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin berbicara sedikit daripada ayat ini, yaitu filled with the Holy Spirit. Sebab dalam perjanjian lama sudah dikasih oleh, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya dalam perjanjian baru lagi, ketika Roh Kudus turun, Alkitab berkata mereka menjadi different man, menjadi manusia yang berbeda. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi manusia yang berbeda, become wonder to this world, saudara. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi sudah kita akan memasuki tahun yang baru, sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup kita akan sama, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat cara kerja Tuhan dalam hidup kita, tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka sudah dikasih oleh Tuhan, akan ada banyak pengalaman yang baru kita alami. Sehingga bukan menjadi satu Kristen, menjadi orang Kristen yang boring, sudah dikasih oleh Tuhan. Ya cuma begini jadi Kristen, sehingga begitu banyak orang tinggalkan kekristenan. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, akan ada banyak pengalaman yang baru dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bagi juga young generation, kepada anak-anak muda, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka tema kita penuh dengan Roh Kudus.
Saudara, perlu dalam hidup kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingat saya baca satu artikel, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Ratu Victoria satu waktu dia menawarkan kepada anak-anak muda, dia menantang kepada anak-anak muda, siapa yang akan mati buat country di tengah-tengah waktu perang itu, sudah perang dunia kedua kalau tidak salah. Siapa yang akan mati buat negara, mati buat ratu? Maka ada 200 anak muda sudah dikasih oleh Tuhan yang rela untuk menyerahkan hidup mereka, mati buat country, mati buat ratu, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, saya katakan young generation hari-hari ini, siapa yang mau jadi saksi buat Tuhan, buat Kristus? Ini satu tawaran. Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi witness sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak akan menjadi saksi, kita tidak akan dapat menjadi terang bagi dunia tanpa Roh Kudus. Sebab itu anak-anak muda penuh dengan Roh Kudus, supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini tema kita. Dan saudara, kita baca dalam pasal yang pertama, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat. Kemudian saya sudah akan lihat ada pertanyaan-pertanyaan di sini, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, sudah akan mendapat jawaban di hari ini. Dalam pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. And being assembled together with them, he commanded them to not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Jadi penuh dengan Roh Kudus adalah promise of the Father. Bapa di surga punya perjanjian. Which he said, you have heard from me. Ayat yang kelima. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat penuh dengan Roh Kudus adalah perjanjian daripada Tuhan. Banyak kali saudara, kita mendapat janji manusia, janji yang besar. Kita rela bayar harga apapun untuk kita melihat janji itu, untuk kita mendapat janji itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka ini Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah perjanjian dari God Almighty, adalah perjanjian daripada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita tahu ketika Yesus naik ke surga melalui salib, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka perjanjian itu datang dalam Kisah pasal yang keempat, Kisah pasal yang kedua, tadi ayat yang keempat. Janji itu diberikan kepada kita, dan kita tidak perlu bayar harga untuk menerima akan janji itu, saudara, karena Yesus telah bayar harga di atas kayu salib. Saudara, Yesus bayar harga sehingga ketika Yesus bangkit, maka Petrus berkhotbah dalam pasal yang kedua ini. Dia berkata, bagi kamulah akan janji itu. Perjanjian itu bagi kita, bagi saudara, bagi anak-anak kita, bahwa kita semua orang percaya. Alkitab berkata sudah dikasih oleh perjanjian itu bagi kita. Tuhan tidak punya anak emas. Tuhan tidak pilih-pilih bulu, orang Belanda katakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata perjanjian itu bagi setiap orang percaya, young generation. Jika kita menerima janji itu, kita penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya di tahun 2024 sudah akan melihat the beauty of your life. Karena hanya Dia sudah dikasih, yang akan memperlihatkan keindahan hidup kita, perjalanan keindahan hidup kita, perjalanan rumah tangga kita. Sudah akan lihat the beauty in your family, in your life. Sudah dikasih oleh karena kehadiran, karena sudah penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata karena Roh Kudus, Dia akan show kepada saudara, Dia akan memperlihatkan kepada
saudara hal-hal yang akan datang. Dia akan perlihatkan saudara punya future, sehingga orang prediksi tentang ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi, keadaan ini yang akan terjadi. Dan memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan, yang seolah-olah dunia tidak ada pengharapan, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus akan perlihatkan saudara bahwa sudah punya pengharapan. Hari esok sudah dikasih, ada di tangan daripada yang create akan this world, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah akan lihat the beauty, sudah punya life, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah punya kehidupan. Dia akan show, dia akan perlihatkan kepada saudara. Sebentar kita akan lihat. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Dia akan lead saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, saya singgung di Natal lalu, He leads me beside the still water. Alkitab berkata, dia pimpin kita, dia bawa kita beside the still water. Dan kemudian dikatakan, He restored my soul. Sudah jiwa saudara akan quiet, akan tenang, tidak akan goncang. Sudah dikasih karena Roh Kudus mulai bekerja dan soul saudara, perlihatkan saudara, dan lead hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bawa dalam still water, jiwa sudah akan tenang. Dia restore hidup saudara. Segala ketakutan pergi, segala hal yang tidak ada pengharapan pergi dalam hidup saudara. Semua hal-hal yang menggoncangkan hidup saudara, menggoncangkan jiwa saudara, sekarang dia berikan sound mind. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan roh of love, power, and sound mind. Dia restore, sudah punya soul. Sudah tidak goncang, tidak jadi orang yang seperti buru-buru, orang yang takut-takut, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. He restore my soul, dikatakan Daud berkata, karena dia yang pimpin kita, dia hadir bersama dengan kita. Dia berkata, He leads me in the path of righteousness. Alkitab berkata, ketika Roh Kudus datang, maka dia bawa kita dalam segala kebenaran. Dia lead kita in the path of righteousness. Wow, for His name's sake. Bukankah Yesus berkata, jika dia datang, dia akan datang demi namaku. Dan jika dia datang, dia akan mempermuliakan namaku. Sudah dikasih oleh Tuhan, be filled with the Holy Spirit. Sudah akan melihat keindahan hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian sudah dikasih oleh, coba saya ingin menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang sudah. Karena orang katakan begini, sudah dikasih oleh Tuhan. Wah, saya masih hidup duniawi. Bagaimana saya mau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saya masih hidup, saya lemah. Banyak habit saya. Bagaimana saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya weak, saya lemah. Saya suka jatuh dalam dosa. Bagaimana saya mau penuh dengan Roh Kudus? Justru sudah dikasih oleh Tuhan. Karena saudara lemah, maka saudara perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saudara lemah. Karena Alkitab berkata dia adalah strengthener. Saudara, Alus Parakletos, dia memberi kekuatan. Dikatakan dia helper. Dia menolong kita dalam kelemahan kita. Dia dikatakan counselor. Dia counsel kita sehingga kita wise menghadapi akan pekerjaan kita, akan kehidupan kita setiap hari. Sudah, dia counselor. Bahkan dia standby dikatakan. Sudah. Jadi justru karena kita lemah, sudah dikasih oleh Tuhan. Justru karena kita hidup duniawi, karena kita lemah, maka kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah dikasih oleh orang berkata, wah kalau saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Lihat, saya nikmati akan keindahan dunia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah akan lihat akan hidup saudara. Karena Alkitab berkata, He saw me the path of life. Mazmur 16. Dan dikatakan, in your presence fullness of joy, and in your right hand pleasure forevermore.
Sudah akan lihat keindahan hidup berjalan bersama dengan dia. Setiap keinginan sudah satisfy, fulfillment, dipuaskan dalam hidup saudara. Setiap apa yang sudah inginkan. Seperti Musa sudah dikasih oleh Tuhan. Dia meninggalkan kesenangan Mesir. Yang hanya sementara. Dia masuk bersama dengan umat Tuhan. Dan dia melihat, dia berjalan dengan glory. Dan dalam kemuliaan sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat. Kalau dia hadir dalam hidup kita, justru kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan hari ini kita penuh dengan Holy Spirit, sudah dikasih oleh Tuhan. Orang berkata juga, sudah dikasih oleh Tuhan. Wah, saya orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus nanti orang yang sudah lama katanya. Atau orang rasul-rasul, orang yang sungguh-sungguh, cuma pelayan-pelayan, mereka yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Atau mereka yang sudah lama, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, tapi coba kita lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin melihat akan pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah lihat dalam kisah Fatsal yang ke-8, kita lihat ayat yang ke-14. Kisah Rasul Fatsal yang ke-8 ayat 14. Kita baca aja dalam bahasa Inggris supaya cepat ya. Ayat yang ke-13, tolong ayat 13. Ayat ke-13. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-13. Then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip, and was amazed seeing the miracle and signs which were done. Jadi kita lihat Simon ini dia sorcerer, tapi dia telah percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang lain sudah percaya. Mereka melihat signs, wonder dan miracle. Jadi mereka orang yang telah percaya. Sudah. Kemudian sudah lihat ayat yang berikut, ayat yang ke-15. Now when apostle, ayat 14. Now when apostle who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Ayat yang berikut. Who when they had come down, pray for them that they might receive the Holy Spirit. Ayat yang berikut. For as yet he had fallen upon none of them that had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hand on them and they received the Holy Spirit. Nah, sudah lihat di sini ada dua hal. Yang pertama, sudah lihat bahwa mereka baru percaya dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baru percaya. Sudah. Sebab ketika Filipus memberitakan firman Tuhan di Samaria, sudah dikasih oleh Tuhan, orang-orang mulai percaya. Sekalipun orang yang witchcraft, sudah, kalau orang benar-benar dukun, orang yang hebat, buat banyak orang berhasil, namanya Simon, sudah, maka dia pun percaya dan mereka dibaptis. Ketika mereka percaya, mereka dibaptis. Waktu rasul-rasul di Yerusalem mendengar pemberitaan Philip ini, banyak orang percaya, mereka datang. Dan ketika mereka datang, mereka berkata, kamu sudah percaya? Apakah kamu telah menerima Roh Kudus? Belum. Jadi saudara, yang pertama mereka baru. Jadi bukan orang yang lama, bukan rasul-rasul, bukan pelayan. Mereka baru, mereka terima Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan bahwa di dalam ayat ini kita melihat, saudara, bukan hanya orang yang baru percaya, tapi mereka orang sudah percaya. Yang kedua, orang sudah percaya. Sebab banyak kali kita berkata, saya sudah percaya, saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi di sini mereka sudah percaya, mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah lihat, mereka sudah percaya, mereka belum dipenuhkan. Dan berkata, kamu sudah percaya, kamu sudah dibaptis. Apa kamu sudah menerima Roh Kudus? Nah, Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Petrus menumpangkan tangan kepada mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, sudah melihat lagi dalam kisah Fatsal. Kita lihat dalam kisah Fatsal yang ke-10 ayat 44. Coba sudah lihat. Kisah 10 ayat 44.
Kisah 10 ayat 44. While Peter was still speaking this word, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Lihat. Jadi mereka waktu Petrus datang di rumah Kornelius dan beritakan firman, mereka percaya. Mereka baru percaya, kemudian Roh Kudus turun, mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi sudah lihat, oh bukan nanti rasul-rasul, oh nanti orang yang sudah lama dalam Tuhan. Tapi di sini mereka baru percaya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi sudah penuh, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemudian sudah lihat di dalam, saya tambahkan ayat lagi, sudah dalam Kisah pasal yang ke-19 sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat ayat yang pertama. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-6, 19. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper region, came to Ephesus, and finding some disciples. Ayat yang kedua. He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believe? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Ayat yang berikut. And he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John baptized. Ayat yang berikut. Then Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. Ayat yang kelima. When they heard this, they were baptized, mereka dibaptis, in the name of the Lord Jesus. Jadi mereka sudah dibaptis, mereka dibaptis ulang. And when Paul had laid hand on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Nah, sudah lihat. Ketika Paulus datang di Efesus, Paulus berkata bahwa kamu sudah percaya, sudah dibaptis. Oh, mereka sudah dibaptis dengan John baptisan. Apa kamu pernah mendengar Roh Kudus? Mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, Paulus baptis mereka. Mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab banyak orang hanya dibaptis dengan baptisan tidak lengkap. Kalau saudara mau dibaptis belum, tidak apa-apa, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab untuk apa kalau kita fulfill all the righteousness? Sudah. Mereka sudah dibaptis, dikatakan baptis Yohanes. Baptis Yohanes apa? In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Tapi sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lengkap. Dia berkata dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah. Sebab Father bukan nama, Son bukan nama. Sudah. Holy Spirit bukan nama. Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus baptis mereka. Sudah kadang-kadang kita mau menggenapi akan firman Tuhan berat dalam hidup kita. Sudah. Tapi lihat, ini mereka genapi akan firman Tuhan. Ini adalah sacrifice of righteousness. Ada banyak saudara yang dari saudara yang mau dibaptis, saudara orang tua tidak kasih. Bahkan di tempat kami saudara mau dibaptis, orang tua buang, tidak menjadi anak kami. Tapi mereka ambil keputusan karena mereka mau melakukan akan firman Tuhan. Ketika mereka ambil keputusan sudah dikasih oleh Tuhan, maka Roh Kudus turun dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini sudah lihat. Jadi yang pertama kita melihat kembali di sini. Bahwa bukan nanti orang yang sudah lama percaya, saudara. Bukan rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi kita semua, kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara. Yang kedua, orang berkata, saya sudah percaya, saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya memang sudah percaya, banyak sudah penuh. Tapi di antara saudara masih banyak yang belum penuh dengan Roh Kudus. Dan di sini kita lihat, mereka sudah percaya, tapi tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah. Kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukankah itu sesuatu hadiah, satu harta
yang kita punya dalam hidup kita, sudah, yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Karena Tuhan Yesus berkata, apabila Dia datang, Dia akan bersama dengan engkau dan Dia akan tinggal di dalam engkau untuk selama-lamanya. Dan sudah akan melihat bahwa benar arti daripada hidup saudara, arti daripada kekristenan. Sebab banyak orang hanya Kristen KTP. Sudah akan melihat arti daripada kekristenan yang sungguh sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan melihat arti daripada hidup saudara. Kenapa? Karena Dia telah hadir dalam hidup saudara dan sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini lebih mahal dari saudara mau mendapat uang 1 miliar di tahun yang akan datang. Maka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus more than everything. Saudara, sebab itu Tuhan memberikan tema akan hal ini, saudara. Karena kita menghadapi hal-hal yang sulit. Orang prediksi tahun yang akan sulit, saudara. Dan memang sedang terjadi. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan hal yang indah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, sudah dikasih oleh. Lihat, sangat penting. Paulus datang di Efesus, mereka sudah percaya. Kemudian sudah Paulus menumpahkan tangan dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Cornelius sudah dikasih oleh Tuhan. Dia seorang yang hebat untuk berkorban, jadi memorial di hadapan Tuhan. Maka sudah malaikat utus kepada Cornelius untuk pergi beritahu kepada Petrus untuk datang di rumahnya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan dengan visi. Maka Petrus harus datang di rumah Cornelius, dan sementara Petrus berbicara, sementara Petrus berkhotbah, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, yang dikasih oleh Dia adalah the power of God. Dia bisa change segala sesuatu. Saudara tidak bisa buat, Dia bisa buat dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu tema kita, be filled with the Holy Spirit. Filled. Karena di sini mereka sudah percaya, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat tiga hal, sudah, tiga situasi, tiga kesempatan, sudah, mereka sudah percaya, tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Begitu banyak sudah percaya, sudah belum penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu sudah tidak melihat arti genuine daripada kekristenan. Di Amerika ini sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan negara Kristen, tapi hanya 27% yaitu genuine Kristen. Sudah dikasih hanya 27% genuine Kristen. Jadi Amerika sedang menuju kemana? Akan berharap kepada knowledge, berharap kepada kemampuan manusia, berharap kepada orang-orang hebat, kepada ahli, sudah berharap kepada super power, kekuatan daripada nuklir. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, itu yang sedang menuju akan negara. Tapi gereja Tuhan, sudah, yang ada bersama dengan mereka, Tuhan berkata, yaitu Alos Parakletos, dalam segala circumstances Dia bisa tolong saudara, Dia bisa berikan jalan keluar, saudara akan prosper dalam segala situasi. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kita penuh dengan Roh Kudus. Jangan andalkan saudara punya skill, sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan andalkan apa yang ada pada kita. Kita lihat apa yang sedang terjadi, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, ada orang katakan, saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah speaking tongue. Ya betul, saudara speaking tongue, sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, saudara, dalam Kristus ada kehidupan yang lebih, ada kehidupan yang more. Sudah dikasih oleh, ada higher life in Christ. Sudah, karena penuh dengan Roh Kudus, speaking tongue itu adalah jalan dalam hidup kita. Tapi bagaimana saudara, jika sudah penuh dengan Roh Kudus, saya katakan ada hidup yang lebih, ada higher life. Tapi tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan berjalan ke sana. Coba sudah lihat, ketika Roh Kudus turun, kita sudah baca tadi, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka speaking tongue, mereka berbicara bahasa lidah. Tapi kemudian mereka berbicara dalam bahasa lidah, Alkitab berkata Roh Kudus memberikan kepada mereka bahasa yang luar biasa. Karena bahasa mereka dimengerti oleh 17 bangsa yang ada. Mereka speaking tongue, tapi mereka berbicara ke bahasa-bahasa yang ada di situ, bangsa-bangsa yang ada di situ yang dapat dimengerti. Dan mereka berkata, kami 17 bangsa yang ada di sini, mereka sedang berkata-kata perkataan yang wonderful, yang powerful, yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan. Dan mereka amazed. Jadi kehadiran daripada Roh Kudus
membuat rasul-rasul dan 120 orang menjadi become wonder, menjadi satu tanda heran kepada dunia ini. Sudah, lihat. Mereka berkata, wow, hebat. Mereka berbicara. Sudah. Karena Roh Kudus bukan hanya berikan kita speaking tongue. Ada hal yang lebih. Dia bisa berikan ide-ide yang baru dalam hidup kita. Sehingga waktu kita speak, sudah dikasih oleh akan memberkati orang. Karena ini memberkati 17 bangsa, memberkati bangsa-bangsa. Waktu kita speak, maka speak yang seperti mereka, sudah. Roh Kudus memberikan untuk dapat dimengerti. Dia memberikan ide-ide dalam hidup kita untuk kita speak, memberkati hidup kita dan dapat memberkati orang lain. Sebab Alkitab berkata, in my name you will cast out demons. You will take up serpent and you will speak with new tongue. With new tongue. Sudah, mereka speak memberkati bangsa-bangsa. Mereka speak dengan power. Mereka speak, maka malaikat pun bereaksi. Mereka speak, maka demon pergi. Sudah dikasih oleh Allah. Mereka speak, maka roh poverty pergi. Roh poverty pergi, kemiskinan pergi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sesuatu yang Roh Kudus berikan. Dan lihat, Roh Kudus dia tahu sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang dia mau berikan dalam hidup kita. Demon sedang bekerja, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat, bahwa saya baru lihat dalam berita, sudah anak umur 14 tahun, satu keluarga orang Tionghoa, umur 14 tahun, dia bunuh mamanya, dia tembak papanya, sudah, dan dia tembak dia punya sister di Fresno. Sudah dikasih oleh. Dia tembak dia punya sister. Tapi sisternya belum mati. Mamanya, papanya udah mati. 2 anak jadi piatu. Sudah dikasih oleh. Lihat hal-hal yang sedang terjadi. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa mau tahu? Siapa mau tahu keberadaan anak itu? Dia bertumbuh dari keluarga bagaimana apa yang dibekali kepada dia. Tapi jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka sudah akan speak kepada anak-anak saudara. Sudah akan speak, sudah punya vision. Dan itu akan come to pass. Itu akan fulfill apa yang sudah speak dalam hidup saudara. Kenapa saudara? Karena lihat, mereka speak dengan power, dapat memberkati. Dan mereka, pekerjaan Allah yang besar keluar dari mulut mereka ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukankah kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Alkitab berkata, what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu sudah dikasih oleh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Siapa yang mau fulfill? Siapa yang mau katakan rahasia-rahasia itu dalam hidup kita? Maka penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Lihat dalam Kisah Para Rasul. Kita penuh dengan Roh Kudus. Banyak dokter tidak bisa kasih jalan keluar. Banyak ahli ekonomi, ahli politik, ahli peperangan yang tidak bisa kasih jalan keluar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi banyak rahasia yang di-reveal dalam hidup kita. Sehingga sudah di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah bencana, kita berjalan dengan penuh confident, dengan penuh ketenangan. Kenapa? Sudah, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Kita berbeda dengan orang dunia ini. Kita mengalami hal-hal yang baru setiap hari. Sudah, greater work setiap hari dalam hidup kita. Di tengah situasi yang genting sekalipun, maka kita akan mengalami satu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Benar, goodness and mercy follow me all the days of my life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lah, ya, penuh dengan Roh Kudus. Sudah, dan tidak hanya cukup kita penuh Roh Kudus, kita berbicara di dalam bahasa lidah, sudah. Tapi lihat, dalam Kisah pasal yang ke-6, mereka berkata, cari 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk melayani meja. Banyak kali kita kabar diakonia. Supaya rasul-rasul mereka selalu siap, tidak terganggu dengan memberitakan firman dan berbuat signs, wonders dan miracle. Karena mujizat sedang terjadi. Seolah-olah bahwa 7 orang ini yang dipilih penuh dengan Roh Kudus seolah tidak melakukan sesuatu. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, saudara, Filipus penuh dengan Roh Kudus, dia buat signs, wonders and miracle. Sudah. Dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan Stefanus. Sudah. Saya berkata ada higher life, ada kehidupan yang lebih. Bukan hanya cukup kita sudah speaking tongue. Bukan hanya cukup kita sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi Stefanus dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Namanya Stefanus. Bahasa Inggrisnya Stephen si Majuntak.
Ya, kalau Stefanus penuh dengan Roh Kudus, setiap versi 5 juta dia akan penuh dengan Roh Kudus. Sudah akan lihat di tahun 2024 saya hadapi bukan saya sendiri. Sudah dikasih oleh Tuhan. Stefanus, Alkitab berkata dia penuh dengan Roh Kudus. Dia punya perkataannya, mereka tidak bisa resist, mereka tidak bisa lawan. Dia punya wisdom, sudah mereka tidak bisa lawan pada waktu dia berbicara. Itu higher life. Sudah. Dan bukan hanya sampai di situ. Akan Stefanus sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata mereka melihat mukanya bagaikan malaikat. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ada higher life. Hidupnya menjadi suatu tanda heran kepada mereka. Wow, sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Hidup kita menjadi suatu tanda heran kepada dunia ini. Sudah become wonder. Seperti mereka berkata, rasul-rasul, mereka berbicara 120 orang, mereka berbicara hal-hal yang menakjubkan. Mereka amazed, sudah dikasih oleh Tuhan. Sama dengan Stefanus, mereka lihat mukanya bagaikan malaikat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dan dia melihat langit terbuka. Dia melihat langit terbuka. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya lagi duduk dan berdoa, wow, Stefanus melihat langit terbuka. Ada banyak tempat yang indah saya pergi. Saya pergi ke Disney World. Saya pergi ke Disneyland. Saya pergi ke mana-mana tempat. Semua yang ada. Saya pergi ke Bryce Canyon. Saya pergi ke Seven Wonders yang ada. Saudara, saya melihat tempat-tempat itu indah. Tapi sekarang saya bayangkan yang Stefanus lihat adalah surga. Yang penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia lihat langit terbuka. Dia lihat langit terbuka. Jadi dengan kata lain, dia lihat langit terbuka. Dia lihat surga. Dengan kata lain, sudah penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa tutup jalan hidup saudara. Sudah lihat, kalau sudah lihat surga sudah. Dan dia lihat kemuliaan surga. Dia lihat keindahan surga. Sudah dikasih langit terbuka. Wow, saya bayangkan waktu Stefanus lihat, dia berkata heaven open. Karena Stefanus berkata, behold. Dia mau kita semua. Kalau sudah baca, dalam pasal yang ke-7 sudah dikasih oleh Tuhan. Pasal yang ke-7. Ayat yang ke-55, 56. Dikatakan sudah, dia berkata, behold. Dia mau untuk kita lihat. Bagaimana kita bisa lihat surga terbuka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Stefanus lihat itu surga. Bukan dia ada di surga. Dia masih ada di dalam dunia ini. Kenapa dia lihat? Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia melihat keindahan surga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tahu tempatnya dia pergi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak orang pakai bom bunuh diri. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena dia tahu tempatnya dia pergi. Kalau dia bunuh diri dengan bom itu, dia dapat katanya masuk mereka punya tempat. Sudah dia dapat 70 bidadari. Jadi dia rela untuk memberi. Sudah. Kalau saudara nonton film-film Cina, sudah dikasih oleh Tuhan. Mati tidak apa buat mereka. Kenapa? Ada next life. Misalnya kekasihnya mati duluan, lebih baik saya mati aja, ada next life. Sudah itu. Karena mereka tahu ada next life. Mereka tahu ada. Mereka berbuat baik, karena kalau berbuat baik di next life jadi baik, bukan jadi sapi, bukan jadi anjing, tapi jadi orang yang baik. Mungkin jadi powerful. Karena mereka tahu mereka punya next life, mereka rela untuk mati. Sudah. Tapi buat kita, saudara, kita sudah tahu kita punya next life. Stefanus sudah lihat. Waktu dia penuh dengan dia lihat langit terbuka. Tapi keindahan sorga, kemuliaan sorga, kebesaran sorga sudah dikasih. Yang kekal itu tidak menjadi perhatian daripada Stefanus. Sudah. Yang menjadi perhatian dia berkata, wow, Yesus. Dia punya kekasih jiwa yang mati buat dia. Ada berdiri di sebelah kanan Allah. Itu menjadi perhatian daripada Stefanus. Dia berkata, ini kemuliaan surga, ini keindahan surga.
Dia melihat dia yang awal, dia yang akhir, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia adalah saksi yang setia. Kitab Wahyu dikatakan dari mulutnya keluar pedang, keluar 9 pedang yang bermata dua. Dikatakan matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga yang membara. Dia melihat sudah dikasih oleh Tuhan, dan dia lihat dia juga adalah anak domba. Itu menjadi perhatian daripada Yohanes. Dia berkata, wow, ini saya punya Tuhan, ini saya Yesus, saya punya Tuhan. Lihat, dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Masalah, kesulitan apapun, sakit, penyakit apapun, saudara akan lihat selalu Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Ada hidup yang luar biasa. Saya tidak memberikan saudara harta yang banyak, apa yang banyak, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Ini pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan. Maka saya jamin hidup saudara di tahun 2024. Saya jamin sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah kata, wow, the beauty of my life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Keindahan daripada hidup saya. Kenapa? Saya penuh dengan Roh Kudus. Dia saudara, dia tunjukkan saudara jalan keluar dari tempat yang tidak ada jalan keluar. Orang berkata, buah si malakama, ke kiri mati, ke kanan mati, ke depan mati, ke belakang mati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, Daud berkata, though I walk through the valley of the shadow of death, di bayang-bayang kematian, lembah air mata, dikatakan penuh dengan air mata karena masalah dan kesulitan. Tapi dia berkata, saudara, aku tidak takut. I fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. Oh, Tuhan punya power yang comfort saudara. Maka saya terlalu percaya, jika saudara punya conscience, sudah penuh dengan Roh Kudus, sekalipun nuklir jatuh di samping saudara, maka saudara tidak akan mati. Kenapa? Dia creator, dia adalah creator. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Dia datang bawa life dalam hidup saudara, penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini tema kita di tahun yang akan datang, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Yang generation sudah akan lihat fulfillment, akan sudah punya hidup, sudah punya life, sudah dikasih, sudah akan lihat, sudah punya pleasure, sudah punya life, keindahan, kepuasan, fulfillment, sudah punya life, penuh dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Because for katakan, saya ada dalam disease, lagi cuci piring in the spirit. Dia berkata, banyak orang baca itu Alkitab dalam bahasa Greka, baca itu Alkitab di dalam bahasa Ibrani, tapi dia berkata dia baca itu Alkitab in the spirit. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan luar biasa dia bangkitkan 20 orang yang sudah register mati sudah dikasih oleh Tuhan. Dan banyak orang baca buku ini, baca buku itu, dengan mereka punya hikmat. Tapi saudara ingin berhasil dalam bisnis, saudara baca buku bisnis in the Holy Spirit, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan tunjukkan kelebihan. Saudara bisa more dengan apa yang orang menulis buku, dengan keberhasilan dia akan tunjukkan dalam hidup saudara. Karena mereka yang mempunyai kehebatan dunia ini, satu waktu mereka mengalami jalan buntu. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi bagi saudara tidak ada jalan buntu. Why? Penuh dengan Roh Kudus. Oh, penuh dengan Roh Kudus. Paulus tidak hanya penuh dengan Roh Kudus dan speaking tongue. Sudah, kalau saya mau berbicara banyak hal itu, kita akan lihat di tahun yang akan datang. Dia penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya speaking tongue, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi dia berbicara tentang kekayaan dalam Kristus Yesus. I can do all things through Christ which strengthened me. Dia berbicara dalam all things dia bisa buat, because Christ the power of God, Christ the wisdom of God. Dia berbicara tentang authority of the believer, power daripada believer. Sudah, dan dia berkata bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, dan kuasa itu, energi itu begitu kuat bekerja di dalam dia. Dan saya baca satu artikel, sudah dikasih oleh Tuhan, satu cetusan dia ambil dari ajaran Paulus. Dia berkata, kalau Tuhan punya kuasa unlimited, maka minta kepada Tuhan unlimited. Kalau dikasih oleh Tuhan, ya betul tidak? Bagaimana itu fulfill? Bagaimana itu sudah lihat kenyataan? Penuh dengan Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Sudah dikasih oleh kemudian kita punya tema. Filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Mari kita berdiri semua. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan kita mau berdoa. Haleluya.